Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dede Hussein Mubarok, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ UT Bandung. Di sini saya bersama Bapak Asep Ridwan selaku narasumber dari BPP Ciberem untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Kelembagaan Agribisnis tentang analisa struktur dan manajemen operasional kelembagaan agribisnis di BPP Ciberem Kota Tasikmalaya. Nah, untuk pertanyaan pertama Pak, mohon maaf, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak, di antaranya yaitu pertama deskripsi lembaga BPP Kecamatan Ciberem Pak. Yang pertama, bagaimana Bapak mendeskripsikan fungsi utama BPP Ciberem Pak? Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Ridwan. Kebetulan saya sebagai koordinator BPP Ciberem, di mana BPP Ciberem ini meliputi 3 kecamatan. Kita Kecamatan Ciberem, Kecamatan Purbarako, dan Kecamatan Taman Sari. Dilihat dari potensi wilayah di kita, luas lahan yang ada di wilayah BPP Ciberem ini sekitar 1.700 hektar. Nah, 1.700 hektar itu ada di 3 kecamatan. Nah, itu kemudian potensi lahan LBS-nya sekitar 1.700 hektar. Kemudian kita ada juga potensi lahan darat ini yang cukup potensial ini di Kecamatan Taman Sari. Nah, Kecamatan Taman Sari itu pengembangannya saat ini sedang mengembangkan jagung hibrida. Kalau tadi di lahan sawah, kita fokus di lahan sawah ini ke peningkatan produksi gabah, karena saat ini pemerintah Indonesia sedang mencanangkan kegiatan swasembada pangan. Jadi kita ini di BPP Ciberem ini, kalau dilihat dari ketenagaan yang ada di kita ini, di BPP Ciberem ini ada 18 orang penyuluh. Nah, 18 orang penyuluh, sedangkan wilayah kita yang 3 kecamatan itu di Kecamatan Ciberem ada 9 kelurahan, kemudian di Kecamatan Taman Sari ada 8 kelurahan, dan di Kecamatan Purbarako ada 6 kelurahan. Nah, kemudian kita dari ketenagaan penyuluhan tadi yang saya sampaikan, selain penyuluh pertanian, di kita ada juga petugas POPT, pengendali organisme pengganggu tumbuhan. Nah, itu petugas POPT-nya di kita baru 1 orang. Memang kalau melihat potensi lahan di kita ini masih kekurangan tenaga POPT, karena lihat potensi lahannya saja sekitar 1.700 hektar. Nah, itu kemudian BPP Ciberem ini, kita ini kegiatannya itu fokusnya adalah di kegiatan penguatan kelembagaan. Nah, di kegiatan penguatan kelembagaan petani, di mana kelembagaan petani ini terdiri dari satu adalah ada kelompok tani. Nah, kemudian kelompok tani itu ada beberapa kategori gitu ya. Ada kelompok tani dewasa, itu biasa kelompok tani dewasa itu di hamparan sawah. Kemudian ada taruna tani. Nah, untuk taruna tani ini adalah suatu wadah kelembagaan tani, di mana ini untuk generasi muda. Nah, generasi muda bisa wadahnya sudah tersedia di kelompok taruna tani. Kemudian ada juga kelompok wanita tani. Nah, kelompok wanita tani ini yaitu perkumpulan daripada petani ibu-ibu yang mengembangkan kegiatan fokusnya di pemanfaatan lahan pekarangan dan olahan hasil. Selain di kelembagaan petani, selain tadi kelompok tani, jadi di tingkat kelurahannya ada yang namanya Gapoktan. Gapoktan itu adalah gabungan kelompok tani. Nah, kalau Gapoktan sendiri, kalau tadi kelompok tani ini mempunyai 3 fungsi. Satu, fungsinya sebagai wahana belajar. Yang kedua, sebagai wahana kerjasama.
itu jadi kelompok tani ini sebagai wahana kerjasama antar petani dalam rangka menguatkan pengembangan pembangunan di sektor pertanian. Kemudian fungsi ketiganya yaitu sebagai kelompok tani ini sebagai unit produksi. Jadi diharapkan setiap kelompok tani ini memiliki ada produksi yang dihasilkan, kemudian mengembangkannya komunitas apa. Tadi kalau hamparan sawah jelas itu pengembangannya di padi sawah. Kalau tarunan tani saat ini lebih condongnya banyaknya di wilayah kita ini yang pengembangannya ke komoditas hortikultura yaitu sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, sedangkan untuk KWT sendiri ini fokusnya adalah ke pengembangan pemanfaatan lahan pekarangan, optimalisasi lahan pekarangan, sehingga di sini ibu-ibu KWT ini akan mengembangkannya kegiatannya seperti menanam sejenis cabai, tomat, kemudian kemudian dan sayuran lainnya, di mana ini pada intinya mah supaya bisa untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Berarti Pak, fungsi utama BPP Kecamatan Ciberem itu untuk fungsi utama BPP Ciberem ini fungsinya yaitu sebagai pusat pembelajaran. Nah, fungsi BPP di sini sebagai pusat pembelajarannya untuk petani. Nah, untuk petani di sini sehingga kami ini rekan-rekan penyuluh ini memberikan penyuluhan kepada petani dalam rangka meningkatkan PSK. PSK-nya apa itu? Berarti meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, itu salah satu fungsi BPP. Yang keduanya sebagai fungsi fungsi BPP selanjutnya yaitu BPP ini dimana sebagai simpul koordinasi pembangunan pertanian di tingkat kecamatan. Nah, di tingkat kecamatan supaya sinergis antara kelembagaan tani itu baik ke kelompok tani, Gapoktan, KTNA. Nah itu kemudian di sini juga kita BPP ini fungsinya bagaimana mendorong kepada petani dan kelembagaan petani itu sendiri untuk mengakses informasi. Nah, baik itu informasi teknologi, kemudian akses pemasaran, kemudian akses permodalan. Kalau program prioritas yang dijalankan di kecamatan ini BPP ini apa? Nah, kalau program prioritasnya kalau sekarang program prioritasnya di kita ini adalah peningkatan kapasitas SDM petani, ya, itu peningkatan SDM petani itu melalui kegiatan penyuluhan, ada misalnya demonstrasi, ada kegiatan percontohan, ada demplot, demonstrasi plot. Nah, kemudian kalau satu petani sudah kita mengadakan demplot, kemudian untuk perluasan selanjutnya berarti kita melakukan metode penyuluhan lainnya seperti demonstrasi farming. Berarti langsung ya Pak? Ya, dempam kan kalau tadi demplot hanya sekitar 0,1 hektar, kalau dempam sekitar 1 hektar. Untuk selanjutnya Pak? Kemudian untuk pengembangan selanjutnya kita ini fokus saat ini ke pengembangan komoditas sentral dan strategis. Nah, pengembangan komoditas sentral dan strategis di sini kaitannya yaitu dalam rangka peningkatan swasembada pangan. Satu adalah padi. Nah, untuk padi sawah kita mendorong kepada petani di sini untuk melakukan peningkatan produksi. Nah, peningkatan produktivitas dan peningkatan produksi. Nah, itu sehingga ini untuk mendukung swasembada pangan. Kemudian selain peningkatan produksi ini kita mendorong kepada petani saat ini untuk melakukan percepatan tanam dan kita di sini tidak luput dari kita ini BPP itu melaporkan data tanam. Setiap hari kita ini rekan-rekan penyuluh yang ada di BPP Ciberem ini setiap hari itu harus melaporkan data panen,
data panen, kemudian data tanam, data panen, kemudian data mengenai harga pupuk, yaitu nah itu data mengenai harga pupuk itu harus dilaporkan itu ya. Untuk selanjutnya Pak, layanan yang diberikan BPP kepada petani dan kelompok tani itu apa aja Pak pelayanannya yang diberikan? Nah, pelayanan yang diberikan kita kepada kelompok tani yaitu satu, peningkatan kapasitas kelembagaan. Nah, peningkatan kapasitas kelembagaan kita mendorong kepada petani, kita bisa dengan melalui kegiatan ada yang namanya kursus tani. Nah, itu dengan kegiatan kursus tani Sekolah lapang mungkin ya Pak? ada kegiatan sekolah lapang. Nah, itu seperti yang kursus tani sekarang yang berjalankan di Awipari itu kursus tani dalam rangka regenerasi petani. Karena saat ini kita rasakan permasalahan di lapangan, yaitu kita ini di lapangan ini jadi petani muda ini regenerasi petani ini sangat kurang. Nah, sehingga untuk mendorong itu kita di BPP Ciberem kemarin alhamdulillah di bulan Oktober ada kegiatan khusus tani regenerasi petani. Kita merekrut petani muda yang ada di Kelurahan Awipari. Kita kolaborasikan juga dengan pondok pesantren di sana, karena di pondok pesantren itu santrinya adalah masih muda-muda, sehingga kita rekrut. Dan itu dari kursus tani itu kita penguatannya sama, karena kita dapat kegiatannya dari provinsi, fokusnya ke pengembangan padi organik. Nah, itu pengembangan padi organik, dan itu harapannya supaya generasi muda bisa berkiprah di bidang pertanian. Selanjutnya, bagaimana peran BPP dalam mendukung pembangunan pertanian di wilayah Ciberem Pak? Nah, kita BPP Ciberem dalam rangka mendukung pembangunan pertanian, kita ini polanya itu adalah di setiap kelurahan itu ada yang namanya penyuluh WKPP, penyuluh wilayah kerja penyuluh pertanian. Di kita ini ada yang satu kelurahan dan ada yang masih 2 kelurahan. Kalau menurut aturan harusnya itu satu penyuluh, satu kelurahan atau satu desa. Tapi sehubungan keterbatasan tenaga, kita masih ada yang 2 gitu ya. Ada yang memegang satu penyuluh 2. Nah, itu penyuluh melakukan pendampingan kepada petani, kepada kelompok tani, kemudian pengawalan bagaimana itu pendampingan teknologi itu, kemudian selain pendampingan teknologi, pendampingan ke arah akses pembiayaan juga, akses permodalannya seperti apa. Saat ini kan ada yang namanya program KUR. Nah, KUR ini kredit usaha rakyat, ini skemanya jasanya lunak kan itu sekitar 6% per tahun. Nah, itu sehingga itu harapan petani nantinya dalam rangka mengakses permodalan. Bagaimana koordinasi kerja dilakukan antara penyuluh dengan koordinator BPP dan instansi terkait Pak? Ya, nah kita koordinasi hubungan antara penyuluh dengan BPP, bahwa kita di BPP ini melaksanakan sistem ini masih melaksanakan sistem laku itu apa? Latihan dan kunjungan. Nah, latihannya ada di tingkat BPP. Kita setiap 2 minggu sekali kita melakukan latihan di tingkat BPP atau melakukan pertemuan teknis. Nah, itu biasa kita dilaksanakan 2 minggu sekali setiap hari Rabu. Nah, itu Rabu minggu kedua dan Rabu minggu keempat. Nah, itu Rabu minggu keduanya itu untuk peningkatan kapasitas kepenyuluhannya, Rabu keempatnya itu untuk evaluasi bagaimana kegiatan di lapangan. Nah, untuk itu Pak, untuk yang terlibat dalam struktur tersebut siapa saja? Nah, yang terlibat di dalam struktur tersebut kita ini di sini di BP Ciberem ini di struktur organisasi BPP ini satu koordinator BPP ya. Nah, kemudian ke bawahnya ada yang namanya penyuluh urusan supervisi. Nah,
penyuluh urusan supervisi ini, penyuluh urusan supervisi, yang kedua ada penyuluh urusan programmer. Nah ini kemudian ke bawahnya adalah penyuluh di tingkat WKPP di tingkat kelurahan. Nah itu kalau itu penyuluh supervisi berarti itu tugasnya, kalau saya itu adalah bagaimana mengkoordinir sebagai koordinator, mengkoordinir dan menggerakkan kegiatan penyuluhan dan pembangunan yang ada di 3 kecamatan ini. Nah itu mulai dari perencanaan, ya mulainya tentunya dari identifikasi potensi wilayah, kemudian identifikasi masalah. Kemudian setelah ada identifikasi potensi wilayah dan ada identifikasi masalah, kemudian kita menyusun rencana kegiatan penyuluhan. Nah itu menyusun rencana kegiatan, menyusun program penyuluhan dulu, menyusun program penyuluhan di tingkat BPP. Nah itu dasarnya dari mana? Tadi dari IPW, identifikasi potensi wilayah per kelurahan, kemudian dan mengidentifikasi masalah yang ada di tingkat WKPP, di tingkat desa. Kemudian kita rekap sehingga itu nantinya disusun menjadi sebuah program penyuluhan di tingkat BPP. Dari program penyuluhan, nah yang kedua penyuluh urusan programmer. Penyuluh urusan programmer itu adalah tugasnya penyusunan program penyuluhan tahun berjalan. Nah itu misalnya program penyuluhan itu adalah program rencana penyuluhan selama 1 tahun. Nah kemudian ke bawahnya ada penyuluh di tingkat WKPP, dan nanti dari program penyuluhan di tingkat BPP ini dijabarkan menjadi rencana kerja penyuluh pertanian di masing-masing penyuluh. Nah, itu yang namanya ada RKTP, rencana tahunan penyuluh pertanian. Nah, jadi RKTP itu merupakan rencananya penyuluh untuk melakukan penyuluhan di tingkat WKPP, di tingkat kelurahan. Nah, itu. Nah, untuk metode yang biasa digunakan para penyuluh untuk menyampaikan materi apa saja Pak? Gimana atau teknisnya? Metode yang digunakan oleh penyuluh pertanian itu kepada petani itu metodenya bisa dengan melakukan kunjungan perorangan. Kayak tadi tuh Anjang sono, sore-sore kunjungan itu ya bisa. Itu kemudian kunjungan kelompok. Kunjungan kelompok berarti penyuluh melakukan pertemuan di tingkat kelompok, bisa di tingkat kelompok atau bisa juga di tingkat gabungan. Nah, selain dua metode itu, kita juga metodenya bisa dengan ceramah. Nah, kemudian ada juga dengan melakukan demonstrasi. Nah, kalau metode yang demonstrasi itu seperti ada satu demplot tadi yang saya jelaskan. Demplot itu adalah untuk meyakinkan petani, itu demplot luasannya sekitar 0,1 hektar. Jadi setengah hektar Pak? Enggak, hanya 100 batang. Seperti ayeuna dilaksanakan di itu ya di Alipari. Nah, selain demplot ada dempam. Dempam itu untuk lebih luas lagi. Tadi petaninya sudah sadar secara perorangan, kemudian kita sebarkan lagi. Nah, itu sehingga kita melakukan metode demonstrasi farming, dempam. Nah, demonstrasi farming itu luasannya antara 1 hektar. Nah, itu kemudian ada lagi metode lainnya, demonstrasi area. Demonstrasi area itu adalah melakukan demonstrasi percontohan untuk ini luasannya beberapa kelompok, bisa sekitar di 25 hektar. Nah, itu demonstrasi area. Nah, selain metode tadi demonstrasi area itu ada juga untuk meningkatkan pengetahuan petani. Metodenya kan kita harus lihat dulu dari permasalahan yang ada. Kalau permasalahannya di lapangan adalah pengetahuan, berarti kita melakukan metodenya menggunakan kursus tani. Nah, karena kursus tani memberikan penyuluhan kepada petani itu memberikan pengetahuannya. Kalau itu permasalahan di lapangannya adalah permasalahan keterampilan yang kurang, berarti kita harus melakukannya dengan kegiatan sekolah lapang. Nah, dengan melakukan sekolah lapang, itu kan selain pengetahuannya dengan ceramah, ada juga demonstrasinya. Nah,
itu demonstrasi meragakan, misalnya kita menerapkan PTT padi sawah, pengelolaan tanaman terpadu padi sawah. Nah itu didemonstrasikan di kegiatan SL. Nah, jadi Pak, cara penyuluh mengidentifikasi masalah dalam menghadapi petani di wilayah binaan itu gimana Pak? Nah, mengidentifikasinya para penyuluh itu? Ya, penyuluh melakukan identifikasi di lapangan itu, satu ada datanya, kita mengambil data primer ya. Kalau data primernya berarti bisa diambil dari data yang ada misalnya di kelurahan itu, misalnya data luas lahannya, kemudian itu misalnya bisa di kelurahan atau di BPS ya, data luas lahannya itu. Berarti bekerja sama BPS mungkin Pak? Ya, enggak, ya berarti penyuluh mencari data ke BPS. Oh, iya. Ya, ke BPS atau ke kelurahan, ke kecamatan, jumlah penduduknya berapa, kan itu datanya data primer. Kalau data sekunder berarti kita penyuluh ini harus melakukan identifikasi. Identifikasinya bisa dengan melakukan cara, kalau dulu ada impact point, tapi sekarang impact point jarang dilakukan. Sekarang lebih ke PRA, partisipatif, rural appraisal. Jadi itu adalah pengkajian kepada petani secara partisipatif, pendataan berarti pendekatan secara partisipatif. Misalnya petani yang ada di kelompok A diriungkeun, nah itu, atau yang ada di Gapoktan ada berapa kelompok, taruh misalnya ada 4 kelompok, dari 4 kelompok ini diambil 10-10, nah 10-10 sebagai perwakilannya. Nah kemudian nanti kita melakukan di lamun ieu mah di ranking. Jadi di ranking permasalahannya apa? Kalau di padi sawah misalnya, kegiatan padi sawah, sejauh mana petani sudah menggunakan benih unggul. Nah misalnya dari yang 40 hadir itu berapa persennya yang sudah melakukan penerapan benih unggul misalnya. Nah kalau misalnya dari 40 peserta baru 20 orang yang melaksanakan yang menggunakan benih unggul, berarti baru 50% petani menggunakan benih unggul. Nah itu. Nah untuk di lapangan Pak, untuk di lapangan kendalanya apa saja tuh yang ditemui itu di lapangan Pak? Kendala di lapangan sekarang ini kendalanya menjalankan operasionalnya gitu Pak. Ini kendala salah satunya yaitu sulitnya petani untuk bisa kumpul. Nah, untuk pertemuan kelompok nah gitunya ieu keuna mah ngumpulkeun teh gitunya. Ayo ke nanti tah ngumpul ke itu satu adalah ngumpulkeun petani ieu ke nanti. Berarti sulit Pak untuk mengumpulkan para petani. Ya, itu sehingga kita solusinya harusnya kita menginikan sok ieu mah salsena iraha gitunya. Apakah jadi penyuluh itu ulah diktator misalnya pertemuan pagi jam 8 ya bisa gitu. Da meureunan santri teh ngaos heula misalnya teh lamun ieu mah pertemuan apa tuh Jumaah masuk saralse. Nah gitunya Jumaah mah pada Jumat mah ieu keuna teh nyalse. Berarti Pak untuk mengatasi hambatan tersebut caranya gimana Pak? Nah kita mengajak berbicara, berdialog dengan petani. So kapan waktunya, siapnya kapan gitu ya. Itu jadi sesuai kesiapan petani. Nah itu. Nah, mungkin apakah ini juga Pak BPP memanfaatkan teknologi digital dalam kegiatan penyuluhan? Kalau iya apa contohnya Pak? Nah di kita ini melaksanakan dengan menggunakan media penyuluhan, menggunakan digital. Satu, kita ini membuat grup ya di WA lah. Oh, iya. Karena sekarang petani ini sudah pada pegang HP lah, ada gitu ya. Nah kita dengan menggunakan WA group itu. Nah WA grupnya berjenjang, ada WA group di tingkat Gapoktan, di tingkat desa itu ada grup WA juga saya forum Gapoktan se-BPP Ciberem. Oh, ada Pak. Grupnya ada grupnya. Bukan hanya dari Awipari atau iya, bukan hanya kalau misalnya penyuluh Awipari itu grupnya penyuluh Awipari. Kalau saya karena
ini BPP ini 3 kecamatan, saya bikin grup lagi, Iya. bikin grup yang ada pengurus-pengurus Gapoktan di 3 kecamatan. Jadi untuk saya menyebarkan informasi kali ini tinggal di share di WA group gitu. Ya, ini juga WA group. Kemudian dulu mah Facebook, ada Facebook gitu ya. Itu. Nah, untuk evaluasi kegiatan Pak, gimana itu? Nah, Di penyuluhan yang dilakukan di PPP itu. ya, evaluasi penyuluhan kita ini suka melakukan evaluasi penyuluhan. Yang kayak tadi di Evaluasi penyuluhan diawali dari evaluasi di tingkat WKPP, di tingkat kelurahan desa dulu. Nah, PPL masing-masing melakukan evaluasi dari target yang direncanakan, misalnya tadi kunjungan kelompok 1 tahun ini misalnya 1 tahun misalnya kunjungan perorangannya 140, kemudian kunjungan kelompoknya misalnya 90, kemudian kursus taninya 1, sekolah lapangannya 1, kemudian kegiatan lainnya. Nah, kemudian dievaluasi, termasuk evaluasi produktivitas kita. Nah, evaluasi produktivitas dari komoditas-komoditas yang dikembangkan di lapangan. Padi sawah misalnya musim tahun 2024 produktivitasnya rata-rata di kelurahan A misalnya 6,1 ton per hektar. Nah, di 2025 dievaluasi juga ada kenaikan enggak. Nah, itu melakukan evaluasinya. Setelah rekan-rekan penyuluh melakukan evaluasi di tingkat Bilbin, kemudian kita melakukan evaluasi di tingkat BPP. Nah, evaluasi di tingkat BPP dan data dasarnya adalah dari data penyuluh di tingkat desa. Nah, itu tingkat kelurahan. Nah, ini ada kaitannya hubungan dengan kelompok tani dan stakeholder di sini, Pak. Ya. Bagaimana pola pendampingan penyuluh terhadap kelompok tani, Pak? Nah, Pola pendampingan penyuluh terhadap kelompok tani Ya. bagaimana, Pak? Pola pendampingan penyuluh Atau kayak tadi itu yang metode laku itu, Pak? ya, dengan metode latihan dan kunjungan. Latihannya di tingkat BPP, kunjungannya ke kelompok itu misalnya hari Senin, Selasa misalnya itu melakukan kunjungan kelompok. Hari Rabunya adalah untuk melakukan latihan temu teknis di tingkat BPP. Nanti hari Kamis Jumatnya berarti ini penyuluh melakukan penyuluhan di tingkat lapangan. Untuk menjalin stakeholder, kita menjalin kerja ini dengan pihak kelurahan, ya. Berarti ada pihak pemerintah lain gitu, Pak? Ya, dengan pihak kelurahan. Apakah ada itu perguruan tinggi juga, Pak? Nah, dengan perguruan tinggi Ada. kita ada, ya. Alhamdulillah kita karena yang sudah kerjasama itu kita dengan Peperta Unsil. Nah, jadi dari Peperta Unsil suka ada yang magang di kita, ada yang magang atau ada yang ingin melakukan praktek penyuluhan. Nah, itu kita menjalin dengan perguruan tinggi. Nah, itu. Kemudian metode lainnya kita di tingkat BPP seperti kemarin kita melakukan expo pertanian. Nah, yang di Universitas Perjuangan, itu mah HKP. Saya itu mah HKP mah sekota, Hari Kerja Pertanian itu sekota. Kalau saya BW Ciberem kemarin dalam rangka Hari Tani kita melakukan Expo Pertanian. Nah, Expo Pertanian di dalamnya di Expo Pertanian itu ada Bajar. Bajar fungsinya mempromosikan produk-produk kita sambil melakukan penjualan. Itu kemudian ada bajarnya, kemudian ada lomba-lomba, ada lomba asal terampil. Nah, itu juga untuk mengukur, mengevaluasi sejauh mana pemahaman petani tentang pengetahuan dan keterampilannya. Kemudian kita ada juga mimbar saresehan. Nah, ada mimbar saresehan. Mimbar saresehan ini mengundang stakeholder yang ada. Di antaranya adalah kita dari pihak misalnya dari pihak pemerintah kota, kemudian dari anggota DPRD berdialog dengan petani, dengan Gapoktan, dengan kelompok supaya bisa menyampaikan aspirasinya itu. Nah, kemudian selain mimbar saresehan, kita metode lainnya di itu kemarin ada melakukan kegiatan temu usaha. Nah,
Temu usaha di sini Biasanya itu berapa kali setahun Pak? Nah, Sarasehan kalau di Sarasehan ketemu Sarasehan temu usaha kita melakukan, kalau temu usaha itu sering, kalau di Sarasehan minimalnya 1 tahun sekali. Nah kemarin temu usaha kita melakukan temu usaha antara petani gabungkan dengan para pihak. Satu, karena saat ini fokusnya ke pengembangan padi sawah, padi sawah ini karena kita sedang mencanangkan swasembada pangan, pemerintah ada kebijakannya bahwa harus menyerap gabah dari petani. Yang menyerap gabah dari petaninya Bulog. Nah kita undang Bulognya, kita mengundang pihak Bulog. Kemudian selain Bulog kita kemarin mengundang juga dari pihak, karena sekarang lagi ngetren MBG yaitu SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Nah kita mengundang, jadi sejauh mana nanti petani ini bisa mensupport ke dapur MBG. Nah itu alhamdulillah itu sudah kita lakukan. Kemudian yang ke Bulog, karena Bulog ini sekarang menerima, nah alhamdulillah Kementerian Pertanian sekarang regulasinya cukup bagus, Pak Menterinya Pak Amran, sehingga kita ada kenaikan HPP padi. Nah, harga pembelian pemerintah. Nah, untuk HPP padi ini sekarang ini gabah kering giling itu di kisaran sekitar 6.000-an lah. 6.000 yang itu. Nah, termasuk itu di komoditas jagung. Nah, jagung juga sama. Kita jagung mengembangkan di Taman Sari, itu pemasarannya kita mencoba juga supaya bisa masuk ke Bulog. Dan Bulog HPP jagung ini kalau kadar air 18%, harganya 5.000, sekitar 5.500. Kalau kadar airnya 14%, harga 6.400. Kalau kadar airnya 18%, harganya adalah 5.500 itu per kilo jagung. Mungkin cukup Pak untuk sebagai penutup, harapan Bapak terhadap perkembangan PPP ke depan itu seperti apa? Nah, harapan BPP ke depan kita ini, karena BPP ini sebagai simpul koordinasi kegiatan pembangunan pertanian di tingkat kecamatan, harapannya semua unsur bisa mensupport ke BPP, karena BPP ini adalah wadahnya penyuluh di tingkat kecamatan, sehingga harapan ke depan ini ada support dari pemerintah daerah juga untuk kegiatan penyuluhan. Jadi bagaimanapun programnya kuncinya kan di SDM. Ya, nah, di SDM petani. Jadi jangan sampai program terus digenjot tapi edukasinya tidak. Nah, sedangkan edukasinya ada di BPP. Sementara ini support untuk kegiatan penyuluhan dari pemerintah daerah ini kurang. Untuk kegiatan penyuluhan, untuk menjalankan metode itu. Nah, sehingga harapan ke depan mudah-mudahan pemerintah daerah Kota Tasikmalaya ini bisa lebih meningkatkan support untuk kegiatan penyuluhannya, kegiatan penerapan metode penyuluhannya supaya lebih disupport. Nah, pesan bagi mahasiswa terkait dunia penyuluhan dan pembangunan pertanian seperti saya, bagaimana Pak pesan ke depannya? Nah, pesan kedepannya kepada mahasiswa yang berkecimpung di mahasiswa yang berkecimpung di agribisnis ini supaya bisa melakukan advokasi kepada pemerintah. Ya, satu, bagaimana itu mendorong regulasi, mendorong adalah kebijakannya itu tentang pembangunan pertanian. Karena itu saat ini harapannya mungkin bisa mendorong supaya terutama sekarang ini yang masih tantangan ini di produk hortikultura sayuran. Nah, kalau di komoditas pangan itu sudah ada HPP, nah di padi, di jagung itu alhamdulillah ada kenaikan HPP, itu terima kasih. Tapi yang ini yang sekarang permasalahan di bidang sayuran. Ketika panen raya, nah ini ketika panen raya produk melimpah, harga kan anjlok. Tetap petani itu kembali lagi kumaha ke penyuluh ya. Nah itu, sehingga harus didorong regulasinya
dibantu sama mahasiswa mungkin. ya, sama mahasiswa. Nah itu kemudian kedepannya lagi itu kita tidak lepas dari karena era digital. Nah mudah-mudahan ke depan bisa lebih ditingkatkan kapasitas penyuluh ini, dilatih lagi dalam hal digitalisasi. Dalam hal digitalisasi itu baik mengakses informasi, kemudian sistem pemetaan di lapangan itu. Nah itu Mungkin sekian Pak yang bisa saya ajukan. Terima kasih Pak sebagai narasumber. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum